Stay private. Setinggi apapun pencapaian, stay private. Sebahagia apapun dalam rumah tangga, stay private. Sehebat apapun anak-anak kita dengan segudang prestasi mereka, stay private. Dan seberat apapun juga kesedihan yang tahun ini sedang kita jalani, stay private. Tahu gak Nabi pernah bilang apa? Bantu impianmu terwujud dengan stay private. Karena pada setiap nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, ada mata-mata yang hasad pada mereka. Stay private. Karena sebenarnya apa yang gak kita share, apa yang gak kita pamerin, itu sama sekali gak membahayakan diri kita. Gak semuanya harus sekarang, tapi semuanya harus diusahakan dari sekarang. Kita mulai dari sekarang, yang baik-baik, tanam yang baik-baik. Pokoknya semua kebaikan bisa diusahakan, ya kita usahain. Insya Allah cepat atau lambat kita pasti akan menerima juga buah dari kebaikan yang waktu itu pernah kita tanam. Belajar terus, jadi lebih baik terus. Semoga Allah ridho sama apa yang sedang kita usahakan. Barakallahu fiik. Allah tahu kita capek, Allah tahu kita lelah, Allah tahu kita punya niat yang baik untuk apa yang sedang diusahakan. Allah tahu kok. Perbanyak sabarnya, perbanyak syukurnya. Semoga Allah nanti mudahkan jalannya. Allah punya rencana terbaik untuk kita. Sekalipun hari ini hal yang terjadi adalah hal yang paling tidak kita suka, itu rencana terbaik yang sudah Allah siapkan untuk kita. Sekalipun hari ini kita patah dan kecewa, itu hal terbaik yang Allah siapkan untuk kita. Sekalipun hari ini hidup kita tidaklah mudah, itu takdir terbaik yang sudah Allah tuliskan untuk kita. Kita sudah berada di takdir yang tepat, karena tidak mungkin Allah menuliskan takdir untuk seorang hamba kecuali semuanya adalah kebaikan untuk hamba itu sendiri. Lakukan saja bagian kita, ikhtiarkan saja bagian kita, do the best dari apa yang bisa kita kerjakan. Semoga yang baik-baik Allah segerakan. Barakallahu fiik. Selepas sholat subuh, jangan skip satu doa ini ya. Karena doa ini doa yang powerful luar biasa. Doa yang Nabi tidak pernah tinggalkan seumur hidup beliau. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Baca, amalkan, sebarluaskan, di-share seluas-luasnya, diamalkan tentunya juga, dan dirutinkan. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, serta amal saleh yang Allah terima. Barakallahu fiik. Keluarin 10.000 diganti 100.000, akan nggak memberikan 10.000-nya kalau tahu akan diganti 100.000? Pasti atau pasti? Pasti. Janji Allah, wa ma anfaqtum min syai', kamu infaklah, kamu sedekahlah, kamu keluarkan hartamu. Dan itu bukan juga hartamu, itu harta yang aku, kata Allah, titipkan kepadamu. Fahuwa yukhlifuh, Allah pasti ganti, nggak mungkin nggak diganti. Jadi kita ngeluarin tuh nggak mungkin nggak diganti sama Allah. Allah yang pasti ganti, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Kalau manusia yang bilang aja percaya, dan kita dengan kerelaan tuker 5.000, tuker 10.000, ditukar 100.000, ditukar 50.000, kenapa Allah yang berfirman kita nggak percaya? Surah Saba ayat 39. Kalau kita sedekah, Allah pasti ganti. Kalau kita infak, Allah pasti beri lipat ganda dengan yang lebih baik. Dan Allah tidak pernah membalas sama. Allah balasnya selalu lebih baik. Gak pernah sama. Harusnya kita tuh tenang kalau kita sedekah, karena kita tahu sedekah kita tuh pasti diganti. Semoga kita semua jadi ahli sodakoh. Allah takdirkan kita jadi orang yang paling banyak sodakohnya, paling banyak infaknya, paling banyak wakafnya, dan paling besar zakatnya. Amin ya rabbal alamin. Satu-satunya amalan yang membuat kita akhirnya mendapatkan ketenangan dalam hidup. Apa sih amalan itu? Kok bisa? Padahal kan ketenangan itu sulit didapatkan kan untuk sebagian orang. Jawabannya adalah saat seorang hamba itu selalu berbaik sangka kepada Allah dengan optimisnya. Pokoknya dalam sekalipun peluang itu seperti seolah nggak ada, tapi kalau dia optimis, dia selalu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Allah hadirkan di hidupnya. Yuk kita tanamkan diri kita ini untuk ngamalin satu hal ini yuk. Baik sangka terus sama Allah. Apapun yang terjadi, ini karena Allah baik, karena Allah sayang, karena Allah paling cinta sama saya sebagai hamba-hambanya. Allah Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, Allah Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Dan saya pasti dikasihi, dan saya pasti disayangi. Barakallahu fiik. Percuma kamu sholat kalau kamu masih berbuat maksiat. Nggak ada yang percuma jadi. Kalau ada yang bilang kayak gitu, sholatnya itu nggak percuma. Loh, dengan sholatnya dia sudah tertahan beberapa menit nggak maksiat.
Mungkin iya kita menyaksikan ini orang sholat tapi kok maksiat tetap jalan. Tapi kalau dia sholat, dia sudah jadi hamba yang berusaha taat kepada Allah. Masalah maksiatnya memang tidak bisa kita benarkan maksiatnya. Tapi nggak boleh juga kita judge dengan kalimat percuma jenengan sholat. Itu nggak boleh. Karena nggak ada yang percuma sama sholatnya seorang hamba. Apalagi Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai hambanya yang tawabin, mau bertaubat. Kalau ternyata sebelum wafatnya beliau 1 bulan, kalau ternyata 1 bulan sebelum wafatnya beliau bertobat kepada Allah dan Allah terima tobatnya, lalu mengisi hari-hari di sebulan terakhir di hidupnya dengan amal salih, beliau masuk surga, gimana? Sedangkan kita yang ngejudge, lisan kita melukai dirinya, lalu Allah murka dengan perkataan itu, lalu kemudian kita diwafatkan detik itu juga sedangkan kita mencela saudara kita, gimana endingnya kita? Na'udzubillahi min dzalik. Makanya hati-hati, jaga lisan. Jangan sembarangan, jangan serampangan mengucapkan terhadap orang yang sudah belajar memperbaiki sholat dengan kata-kata yang nggak semestinya. Kalau hari ini kita menolong orang lain tanpa berharap orang yang kita tolong akan menolong kita balik, kecuali kita lakukan itu semata hanya berharap ridhonya Allah, suatu hari nanti pas kita lagi kesulitan, Allah pasti nolong kita. Allah pasti mudahin urusan kita. Dan Allah pasti akan beri kebahagiaan untuk hidupnya kita. Karena janji Allah, Allah akan tolong seorang hamba selama dia mau menolong saudaranya. Innallaha fi aunil abdi makana al-abdu fi aunil akhi. Mari amalkan. Semoga Allah memudahkan semua urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau malam ini udah di atas kasur, lagi jelang-jelang tidur, jangan mager baca doa ini. Cukup singkat sebentar tapi powerful, kata Nabi. Kalau kita baca, Allah ampuni dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Doanya adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Segera baca, segera amalkan. Semoga ini menjadi wasilah digugurkannya dosa-dosa kita semuanya sebelum kita tertidur lelap di malam ini. Barakallahu fikum. Ini doa agar rezeki kita lancar dengan izin dan taufik dari Allah. Apa doanya? Allahumma in kana rizki fis sama fa'anzilhu wa in kana fil ard fa'akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu. Ya Allah, kalau rezeki hamba di langit turunkanlah, kalau tertanam dalam bumi keluarkanlah, kalau sulit mudahkan ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga rezeki kita Allah mudahkan, Allah lancarkan lancar-lancarnya, mengalir deras ia seperti air Zam-Zam. Amin ya rabbal alamin. 4 kebahagiaannya orang beriman. Apa saja itu? Kata Nabi SAW, min sa'adatil mar'i arba. Yang pertama, zawjatus salihah, istri yang salihah atau pasangan yang salih. Yang kedua, jarus salih, tetangganya salih, tetangganya baik, tetangganya orang-orang yang selalu mengingatkan dalam kebaikan. Yang ketiga, markabul hani, tunggangan yang prima, kendaraan yang bagus, prima, yang nyaman kalau dipakai dan bermanfaat banget. Dan yang keempat, maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Mudah-mudahan yang menonton tayangan ini Allah mudahkan, punya tempat tinggal yang luas, punya tetangga yang solih, punya kendaraan yang prima, yang bagus, yang nyaman dipakai dan dikendarai, serta punya pasangan yang solih atau solihah. Amin ya teman-teman. Barakallahu fiik. Allah nggak bilang hidup ini mudah, tapi Allah berjanji bahwa bersama kesulitan Allah hadirkan kemudahan. Jadi nggak ada yang hidup mudah-mudah aja. Hidup pasti ada sulitnya, jalan tidak selalu mulus, pasti ada geronjalnya. Nikmati, jalani, syukuri, sampai kita tiba di sesuatu yang paling kita harap-harapkan, yaitu surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai jumpa di titik kumpul akhir. Barakallahu fiik. Harta mah dibawa sampai mati. Kata siapa? Harta yang Allah amanahkan ke kita itu dibawa sampai mati. Dia summa latus aluna yauma izin anin naim, dipintai pertanggungjawabannya. Jadi harta itu dibawa sampai ke akhirat, akan kita pertanggungjawabkan di hari kiamat kelak. Dan kita nggak boleh anti juga dengan harta. Kalau memang teman-teman diizinkan sama Allah Subhanahu Wa Taala memiliki harta, ambil, pegang amanah itu dengan baik. Karena bagaimanapun zakat butuh harta, berumrah butuh harta, berhaji butuh harta, bersedekah butuh harta, membersamai anak yatim, fakir miskin butuh harta. Maka jangan antipati terhadap
orang-orang yang sedang berikhtiar menjemput rahmat dan karunia yang Allah sudah sebar luaskan di dunia ini. Semangat, cari dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, serta kalau kita dipilih pundaknya memiliki harta tersebut, pakai, gunakan sehingga nanti pertanggungjawaban kita nyaman dan ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita gunakan di jalan yang semestinya. Barakallahu fiik. 2 tanda hidup kita sudah bahagia. Yang pertama, kita mulai ridho atas semua ketetapan yang Allah telah tetapkan untuk kita. Sekalipun kita mungkin gak suka pada awalnya, tapi kita belajar ridho. Di situ bahagia itu akan datang dalam hidup kita. Yang kedua, kita selalu berbaik sangka, sekalipun pada situasi-situasi yang menurut kita kayak ini situasinya kayaknya pelik banget ya, tapi kita tetap bisa berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Di situ juga kita akan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan di relung jiwa kita. Maka teman-teman dirahmati Allah, kebahagiaan itu dekat saat kita ridho dan saat kita berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah buruk sangka sama Allah, baik sangka terus sama Allah. Barakallahu fiik.